Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faza Silmi Kamilah, NIM 176100048 akan menjelaskan tentang titik limit dan tutupan. Langsung saja. Pertama, apa itu titik limit dari suatu himpunan A? Nah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, definisi titik limit. Misalkan A merupakan subset dari X dan X, tau adalah ruang topologi, titik X, X disebut titik limit atau titik akumulasi atau juga titik klaster dari A jika untuk setiap himpunan buka U di mana X elemen U juga memuat A, di mana A elemen A dan A tidak boleh sama dengan X. Nah, misalkan dalam suatu wilayah pasti terdapat ibu kotanya yang menjadi pusat dari wilayah tersebut, dan di sekeliling ibu kota tersebut juga ada wilayah lainnya, dan anggaplah sebagai kota-kota kecil di sekitarnya. Nah, ibu kota tadi itu disebut sebagai titik limit dari wilayah tersebut. Ilustrasinya gini. X1 adalah titik limit dari A. Nah, kenapa X1 itu disebut sebagai titik limit dari A? Alasannya, karena semua himpunan buka, yaitu U1, U2, dan U3 yang memuat X1 ini juga memuat titik lain di A. Jadi, X1 ini itu disebut sebagai titik limit dari A. Selanjutnya, X2. X2 adalah titik limit dari A. Kenapa? Alasannya sama. Karena semua himpunan buka, yaitu U1, U2, dan U3 yang memuat X2 juga memuat titik-titik lain di A. U1 memuat titik lain di A, U2 memuat titik lain di A, dan U3 memuat titik lain di A. Jadi X2 ini itu disebut sebagai titik limit dari A. Selanjutnya, X3. X3 adalah titik limit dari A. Kenapa X3 disebut sebagai titik limit dari A? Meskipun X3 ini bukan anggota dari A, tetapi semua himpunan buka yang memuat X3 ini, yaitu U1, U2, dan U3 itu memuat titik-titik lain di A. Jadi meskipun X3 ini bukan anggota dari A, tetapi himpunan terbuka yang memuat X3 ini memuat titik lain di A. Jadi X3 juga disebut sebagai titik limit dari A. Selanjutnya, X4. X4 bukan titik limit dari A. Kenapa? Hal ini dikarenakan ada himpunan terbuka yang memuat X4 tidak memuat titik lain di A, yaitu terdapat himpunan terbuka U1 yang memuat X4 tidak memuat titik di A, melainkan di luar A. Jadi X4 ini bukan titik limit dari A. Kesimpulannya apa? X dikatakan
sebagai titik limit dari A jika semua himpunan buka yang memuat X tersebut itu berisi titik lain yang juga termuat di A. Selanjutnya, contoh. Berdasarkan definisi titik limit barusan, kita tahu bahwa X adalah titik limit dari A jika dan hanya jika setiap himpunan buka yang memuat X juga memuat titik lain dari himpunan A. Sehingga untuk memperlihatkan bahwa X bukan titik limit dari A, perlu dicari suatu himpunan buka yang memuat X namun tidak memuat titik lain di A. Nah, kita punya X merupakan suatu himpunan yang berisi titik D, I, E, dan M. Dan A merupakan suatu himpunan yang berisi D, I, yang himpunan ini itu merupakan subset dari X, dan tau adalah topologi di X yang berisi himpunan X, himpunan tak kosong, himpunan I, himpunan E, himpunan I, E, dan himpunan I, E, M. D adalah titik limit dari A. Kok bisa? Nah, alasannya karena D adalah titik limit dari A karena semua himpunan buka yang memuat D, semua himpunan buka yang memuat D, himpunan yang memuat D itu kan X. Nah, X-nya itu memuat titik lain di A, yaitu memuat titik lain di A, memuat titik I. Selanjutnya, I bukan titik limit dari A. Kenapa? Karena ada himpunan buka yang memuat I, yaitu himpunan I, himpunan I, himpunan I, E, dan himpunan I, E, M yang tidak memuat titik lain di A selain I sendiri. Kan yang memuat I itu ada X, ada himpunan I, ada himpunan I, E, dan ada himpunan I, E, M. Yang memuat titik lain di A selain I itu hanya X, yaitu memuat I dan D, berarti memuat titik lain D yang tidak sama dengan I. Jadi I ini bukan titik limit dari A. Selanjutnya, E bukan titik limit dari A. Kenapa? Karena ada himpunan buka yang memuat E, yaitu himpunan E yang tidak memuat titik lain di A. Nah, himpunan yang memuat E kan ada X, ada E, ada I, E, dan ada I, E, M. Nah, yang E ini tidak memuat titik di A, jadi E bukan merupakan titik limit dari A. Selanjutnya, M adalah titik limit dari A. Kenapa? Karena semua himpunan buka yang memuat M kan himpunan yang memuat M ada X dan ada I, E, M, itu memuat titik lain di A, itu memuat titik I, dan yang X memuat titik D. Selanjutnya, tutupan. Apa itu tutupan dari suatu himpunan A? Nah, saya jelaskan. Pertama, diberikan definisi tutupan. Misal, A merupakan subset dari X dan X, tau adalah ruang topologi. Himpunan A bar sama dengan A gabungan A aksen yang berisi semua isi dari himpunan A
beserta titik limitnya disebut tutupan himpunan A. Jadi apa sih yang disebut tutupan itu? Tutupan itu apabila ada suatu himpunan yang berisikan himpunan A beserta semua titik limit di A itu. Dan tutupan dinotasikan dengan ini, A bar atau tutupan dari himpunan A. Misalkan kita punya sebuah kotak. Kotak ini ditutup. Yang disebut tutupan dari kotak itu adalah kotak itu sendiri beserta isi-isinya dan juga tutupannya. Selanjutnya, contoh. Misal X adalah himpunan yang berisikan D, I, E, M, dan A adalah himpunan yang berisikan D, I yang merupakan subset dari X, dan tau adalah topologi di X yang berisikan himpunan X, himpunan tak kosong, himpunan I, himpunan E, himpunan I, E, dan himpunan I, E, M. Kita akan mencari tutupan dari himpunan A. Yang pertama, kita punya A hanya yaitu himpunan yang berisi D, I. Terus kita cari titik limitnya. Titik limitnya telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya sampai diperoleh titik limitnya itu ada D, M. Dan tutupannya berdasarkan definisi barusan, definisi tutupan dari himpunan A yaitu himpunan A gabungan dari semua titik limitnya, sehingga tutupannya yaitu himpunan D, I, M. Jadi tutupan dari suatu himpunan A adalah ini, D, I, M. Selain cara ini, kita juga punya cara yang kedua. Untuk mencari tutupan dari suatu himpunan, kita harus mencari semua himpunan tutup yang memuat himpunan tersebut dan pilih yang paling terkecil. Pertama, dari soal ini kita punya himpunan bukannya yaitu himpunan X, himpunan tak kosong, himpunan I, himpunan E, himpunan I, E, dan himpunan I, E, M. Dari sini kita bisa peroleh himpunan tutupnya. Himpunan tutup dari himpunan buka X adalah himpunan tak kosong, atau komplement dari himpunan X adalah himpunan tak kosong. Komplement dari himpunan tak kosong adalah himpunan X. Komplement dari himpunan I adalah himpunan D, E, M. Komplement dari himpunan E adalah himpunan D, I, M. Komplement dari himpunan I, E adalah himpunan D, M. Dan komplement dari himpunan I, E, M adalah himpunan D. Selanjutnya, kita cari himpunan tutup terkecil yang memuat A. Pertama, himpunan tutup yang memuat A itu ada X, ada himpunan X, dan himpunan D, I, M. Sehingga yang terkecilnya yaitu ini, himpunan D, I, M. Jadi tutupan dari A di mana A-nya adalah himpunan yang berisi D, I adalah himpunan D, I, M. Selanjutnya, padat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan himpunan padat itu? Definisinya, himpunan padat ini. Misal, A adalah suatu subset dari X dan X, tau adalah ruang topologi himpunan A, dikatakan padat di X jika tutupan dari himpunan A ini sama dengan himpunan semestanya atau himpunan X. Kita punya contoh. Misalkan X sama dengan himpunan D, I,
E, M, dan A merupakan himpunan yang berisikan I, E yang merupakan subset dari X, dan tau adalah topologi di X, di mana berisikan himpunan X, himpunan tak kosong, himpunan I, himpunan E, himpunan I, E, dan himpunan I, E, M. Kita memakai cara yang di cara 2 tadi. Pertama, dari soal kita peroleh himpunan bukannya X, himpunan tak kosong, himpunan I, himpunan E, himpunan I, E, dan himpunan I, E, M. Dari sini kita memperoleh himpunan tutupnya, yaitu komplement dari X adalah himpunan tak kosong, komplement dari himpunan tak kosong adalah himpunan X, komplement dari himpunan I adalah himpunan D, E, M, dan komplement dari himpunan E adalah himpunan D, I, M. Komplement dari himpunan I, E adalah D, M, dan komplement dari himpunan I, E, M adalah himpunan D. Dan kita cari himpunan tutup terkecil yang memuat A, di mana A-nya itu himpunan yang berisikan I, E. Himpunan yang memuat I, E kan ada X saja kan, jadi himpunan tutup terkecil yaitu X atau himpunan D, I, M. Jadi tutupan dari himpunan A adalah himpunan D, I, E, M yang tidak lain ada X. Karena tutupan dari himpunan A ini sama dengan himpunan semestanya, maka A dikatakan padat di X. Selanjutnya, contoh 2. Misalkan kita punya X yang berisikan A, B, dan tau himpunan yang berisikan himpunan tak kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan X yang merupakan topologi diskrit di X. Nah, dari sini kita tahu bahwa himpunan bukannya yaitu himpunan tak kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan X. Sehingga diperoleh himpunan tutupnya yaitu komplement dari himpunan tak kosong adalah himpunan X, komplement dari himpunan A adalah himpunan B, komplement dari himpunan B adalah himpunan A, dan komplement dari himpunan X adalah himpunan tak kosong. Dan misalkan jika kita punya A, himpunan A yang berisikan A kecil yang merupakan subset dari X, maka himpunan tutup terkecil yang memuat himpunan A ini adalah himpunan A ini sendiri. Kan di sini yang memuat A ada X dan himpunan A yang terkecil kan ini, berarti tutupan dari himpunan A ini adalah himpunan A itu sendiri. Dan jika kita punya B adalah himpunan B yang merupakan subset dari X, maka himpunan terkecil yang memuat B adalah himpunan B itu sendiri. Jadi tutupan dari B itu adalah B itu sendiri. Dan jika kita punya X di mana X-nya itu berisikan himpunan A, B yang merupakan subset dari X, himpunan tutup terkecil yang memuat X di mana X adalah A, B adalah A, B itu sendiri. Jadi tutupan dari himpunan X adalah himpunan X, maka X dikatakan padat di X karena tutupan dari X ini adalah X itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika X, tau merupakan topologi diskrit, maka setiap subset dari X tertutup, sehingga satu-satunya subset yang padat di X adalah X itu sendiri, karena setiap subset X merupakan tutupannya sendiri.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.